dari PT Metropos. Hari ini kita akan membacakan hasil perjalanan, terutama mengenai PHI yang kedua. Mungkin kalau saya bacakan dari PHI yang pertama terlalu panjang, kita ambil yang positifnya aja dari PHI yang kedua. Dari perjalanan PHI kedua, mulai kita mendaftar di pengadilan Jakarta Pusat, mulai tanggal 28 bulan 5, itu pendaftaran sidang online, melalui online. Yang kedua, sidang pertama kelengkapan berkas. Yang ketiga, tanggal 13 bulan 6, sidang kedua online. Tanggapan-tanggapan dari pengusaha dan penuntut umum. Tanggal 20 bulan 6, sidang ketiga kelengkapan berkas, pengumpulan KTP, itu dari ex-karyawan, kita kan penggugat. Adapun KTP yang terkumpul waktu itu, yang asli 121 orang. Itu yang mengumpulkan. Yang asli loh ya. Yang di luar dari itu, 255 dikurang 121, itulah yang dileges melalui notaris. Sekitar 100 ya. Satu KTP ke notaris legalisir 300.000. Nah, itulah sampai di situ dulu. Baru masuk kita ke sidang keempat. Tetap kelengkapan berkas, pengumpulan KTP, penggugat dan menghadirkan saksi. Saksi yang pertama. Saksi yang pertama kita mengambil dari anak teman kita almarhum Budi Kribo. Nah, waktu itu dari pengadilan, karena kurang valid dari saksi, kita dikasih waktu untuk mencari saksi yang lebih mantap mapan gitu. Baru kita masuk ke sidang kelima melalui online. Baru kita menghadirkan saksi kedua tanggal 11 bulan 7. Kebetulan teman kita yang kita temuin bersedia, beliau Rukianto yang dari Tambun. Karena beliau ex Metropos. Itulah yang kita pakai untuk saksi kedua. Puji syukur hasilnya bagus dari segi pertanyaan dan jawaban sesuai dengan kemauan dari pengadilan. Baru tanggal 18 bulan 7, sidang ke-7, kesimpulan itu melalui online. Tanggal 15 bulan 8 2024, sidang ke-8, keputusan online. Dari serangkaian persidangan di atas, memutuskan mengadili, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan putus hubungan kerja antara para penggugat dan tergugat dikarenakan perusahaan tergugat tutup. Yang nomor 3, menghukum tergugat untuk membayarkan hak-hak para penggugat akibat adanya pemutusan hubungan kerja berupa pesangon dan uang penghargaan masa kerja pengganti hak total sekitar 22 M. Sekian. Dengan perincian sebagai berikut. Karena kita untuk menunggu ingkrah, kita belum bisa pastikan ini berapa, karena ingkrah ini 8 hari kerja. Siapa tahu dari pihak penguasa ada umpamanya banding, baru bisa kita ke pengadilan lagi.
Kalau seandainya dalam 8 hari nggak ada ingkrah, berarti hak tuntutan kita yang ada tertera dalam persidangan itu mutlak harus dibayar. Jadi semua keputusan yang ingkrah atau final karena tergugat masih boleh ada upaya hukum yaitu banding. Kalau mereka mau menggunakannya. Kalau nggak digunakan berarti harus bayar sekian kan gitu. Nah begitulah hasil temuan yang ada selama di pengadilan. Dan yang terakhir, karena ini kan masa ingkrah tanggal 18 sampai 8 hari ke depan, berarti sekitar tanggal 24 udah keluar ini hasil dari pengadilan. Jadi itulah hasil perjuangan kita, khususnya teman-teman dari Metropos selama di pengadilan. Terus yang kedua, karena dari pihak Metropos yang diwakili dengan Pak Risur minta ke kita, ke tim, supaya Pak Risur didampingin legal standing untuk menemui komisaris-komisaris. Tanpa legal standing, tanpa pengacara, dia kekuatannya berkurang. Itulah yang diminta Pak Risur ke kita pihak Metropos, kita karyawan. Secara garis besar tanggung jawab saya sebenarnya udah clear. Tapi berhubung karena ini kekuatan Metropos untuk menemui komisaris, bisa dibolongkan nggak punya kekuatan. Pergi ke sana bawa surat dari pengadilan, baru bisa menemui. Dan kalau kita umpamanya tim ini cuma kita menggiring aja nanti. Untuk hak berbicara udah nggak ada saya di situ, karena Pak Risur sama pengacara yang berhak untuk berbicara dengan bukti-bukti yang ada. Satu contoh, Pos Kota punya bukti di Metropos. Pos Kota juga punya bukti, ada di kita pegang. Masalah utang piutang. Kalau masalah ke Pak Iwan, diwakili dengan anaknya siapa ya, si pria yang bertanggung jawab. Ke Pak Tahar, baru Dunia. Nah, karena kita diminta untuk bantuan dari Pak Risur, berarti kan lawyer kita bayar, biaya akomodasi kita bayar, biayanya ini kan kita nggak punya duit. Adapun duit kita di PT Kuarta, kapasitas kita nggak ada pergi ke sono, nggak bisa, karena punya Metropos. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita solusinya, kita bareng-bareng lah untuk membicarakan ini, karena kita tinggal selangkah lagi. Mungkin Pak Risur apa aja nggak punya duit gitu untuk menjawab acara. Nah, dengan sendirinya kita akan mengusahakan supaya bisa lebih cepat berhasil kita ke komisaris ini. Banyak perusahaan yang begitu menang di atas kertas gitu loh. Menang di atas kertas loh, duitnya nggak ada. Penjara. Kita berdoa aja mudah-mudahan. Ya, Bapak. Oke, terima kasih Pak Direktur. Bicara mengenai kemenangan di atas kertas. Yang penting kita sekarang pertama, Direktur Utama Metropos harus berhubungan dengan komisaris-komisaris Metropos. Nah, komisaris semua. Sesudah itu kalau dia mengelak, kita masih punya hukum pengadilan yang mengadakan penyitaan ke
aset-aset dia. Itu. Tapi kalau kita nggak bergerak ya itulah kemenangan di atas kertas. Iya. Nah, gitu itu. Karena masih ada hukum, kan kita udah menang di pengadilan. Kita berhak untuk berbicara di pengadilan untuk bikin penyitaan. Gitu. Untuk biaya dari sana, kalau ngambil dari sana gimana Pak? Nggak bisa sana. Saya maunya PT Kuarta untuk melalui PHI. Ada juga beberapa teman-teman yang hadir yang tahu persis bagaimana kita menghadirkan bukti-bukti, juga tahu ya, pasti dikomunikasikan juga oleh tim KTP, bukti lainnya, saksi. Jadi dari upaya itu akhirnya kita berhasil, gugatan kita sebagian dikabulkan. Pengertian sebagian itu bahwa hak pesangon kita dikabulkan oleh majelis. Kalau aturan hukumnya tunggu 8 hari dari tanggal 15. Dari tanggal 15 tunggu 8 hari, nanti baru ingkrah namanya. Jadi putusan itu ingkrah. Tidak bisa diajukan banding lagi oleh lawan. Jadi tunggu 8 hari ya. Nah, kalau dia ingkrah nanti, tentu akan saya sampaikan kepada Pak Risur. Rencananya Pak Risur katanya akan menyampaikan ke pemegang saham Metropol. Tentu nanti akan saya somasi juga agar mereka mau melakukan isi putusan. Kalau tidak mau melakukan isi putusan, tentu kita akan melakukan langkah-langkah lain juga. Saya sudah menghubungi Kementerian Tenaga Kerja. Mereka katanya mau bantu. Saya juga mau disuruh menemui pejabat di Disnaker Jakarta Timur. Mereka juga mau bantu. Saya bilang lebih baik sih kementerian yang handle, karena jumlahnya yang besar. Kalau Jakarta Timur, kalau kecil mereka nggak masalah kan. Nanti saya bicarakan dulu dengan pimpinan saya katanya. Jadi kita udah terbuka untuk bisa melakukan upaya lain untuk eksekusi putusan. Jadi harap bersabar aja. Jadi tingkat keberhasilannya kita tunggu bareng-bareng aja. Saya nggak bisa janji ya. Yang penting kita usahakan semaksimal mungkin. Begitu aja ya. Kalau mengenai utang piutang tadi, itu kan urusan Pak Risur. Hanya kita hubungan dengan Pak Risur gimana utang piutang itu bisa diambil Pak Risur dan dibagikan ke sangon teman-teman. Gitu. Ya, itu aja lah. Ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Putusannya sudah. Jadi putusannya sudah disampaikan di online. Online itu hanya berisikan petikannya aja, lengkapnya belum tersedia. Tapi dari petikannya itu kita udah bisa lihat kita yang dikabulkan sangonnya. Putusan itu udah nyampe ke pihak. Udah. Mungkin Pak Risur agak susah buka ekotnya kali. Kemarin dia nanya saya beritahu dia, oh ya Pak, mana lengkapnya? Lengkapnya belum tersedia. Saya bilang tunggu. Kalau nanti udah tersedia, pertama saya share nih ke Pak sebagai penghubung ya. Yang utama klien kan, kedua Pak Risur untuk kepentingan dia bisa ke pemegang saham untuk bisa merembukan. Moga-moga ada lampu hijau, kita mungkin diundang untuk bisa mengeksekusi pesangonnya lebih bagus. Jadi kita tidak perlu mengikutkan kementerian. Kalau dari hitungan 8 hari nggak ada pilihan. Risur dengan nanti kan Pak Risur ke pos kota, ke Kuarta mungkin dia beritahu juga. Kalau dia ada artinya terpanggil nih pemegang saham, bisa ngundang kita kan? Nah, di situ kita bisa bicara. Tapi kalau tidak ada ya saya harus ke kementerian. Itu aja pilihannya. Ya. Kalau udah mereka dipanggil kementerian, pasti Nanti kita lihat lah. Saya nggak bisa janji-janji ya. Yang penting kita upayakan maksimal. Nanti lihat proses Bu. Kalau janji nanti Ibu, nanti saya repot dengan saya. kementerian aja nanti Maksimal. yang mereka akan terpanggil
apa yang bisa disita. Nanti kita lihat lah, ya. Bisa nanti sampai ke sana. Sudah. Oke. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Ya. Oke. Ya. Iya. Kita kejar lah semaksimal mungkin. Ya. 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 Moga-moga smooth, lancar.